Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan artikel tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Yang beranggotakan yang pertama ada Dina Yusintia NIM 3005, yang kedua ada Salsa Fajar Khairunisa NIM 3006, yang ketiga ada Faisal Maulana NIM 3029, yang keempat ada saya Sofia Alicia Permatasari NIM 3035, yang kelima ada Nanda Antika Fajrin NIM 3048. Menurut Komisi Kesehatan Mental Kanada (MSCC) 2013A, prevalensi penyakit mental di Kanada sedang meningkat dengan lebih dari 6,7 juta orang hidup dengan masalah kesehatan mental hari ini. Masalah kesehatan mental di tempat kerja menjadi perhatian yang berkembang baik dari sisi ekonomi maupun perspektif kemanusiaan. Saat ini 21,4% dari populasi pekerja di Kanada mengalami masalah kesehatan mental. Penyakit mental dapat mengakibatkan kehilangan pendapatan karena tertunda, tekanan pribadi dan keluarga, dan stigma atau pengucilan sosial. Metodologi. Data dikumpulkan melalui tatap muka dan telepon, wawancara semi terstruktur yang mengeksplorasi pengalaman dan perspektif pemberi kerja tentang standar. Topik wawancara khusus untuk memahami yang pertama, pengetahuan dan interpretasi standar dari pemberi kerja saat ini. Yang kedua, tantangan dan manfaat penerapan standar di tempat kerja mereka. Yang ketiga, jika standar membantu atau memberatkan majikan. Dan keempat, dampak standar di tempat kerja dengan demikian jauh jika dilaksanakan. Persetujuan tertulis diberikan oleh semua peserta sebelum wawancara. Wawancara berkisar dari 20 menit hingga 1 jam dan berlangsung sepanjang Februari dan Maret 2014. Rekaman audio dari wawancara ditranskripsikan kata demi kata oleh para peneliti dan diperiksa keakuratannya oleh pewawancara. Perangkat lunak analisis kualitatif in vivo adalah digunakan untuk mengorganisasikan data. Analisis tematik data melibatkan pengkodean data, mengelompokkan kode ke dalam kategori, dan menghasilkan tema. Kemudian analisis tematik digunakan untuk mengeksplorasi pola di antara wawancara untuk menentukan perspektif umum dari standar. NS kredibilitas analisis ditingkatkan melalui penggunaan jejak audit dan peneliti membahas data sampai konsensus tercapai. Metode analisis tematik ini telah disarankan oleh banyak peneliti kualitatif. Kemudian ada sampel. Studi ini melibatkan 10 pengusaha bisnis wilayah Toronto dan Montreal dengan inklusi kriteria. Yang pertama, pengetahuan atau minat pada standar. Yang kedua, memenuhi definisi majikan digunakan dalam penelitian ini, yaitu di mana dia harus bertanggung jawab untuk mempekerjakan atau mengawasi stafnya. Dan yang ketiga ada kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Temuan. Berdasarkan wawancara dengan pengusaha, 6 tema utama muncul dari data yang menggambarkan bagaimana pemberi kerja saat ini memandang standar. Kesadaran yang terbatas tentang standar, potensi standar untuk dampak positif dan manfaat yang luas dalam tempat kerja, standar sebagai alat untuk menilai kesehatan mental dan memandu tempat kerja inisiatif, organisasi memiliki dasar untuk membangun implementasi, pentingnya kepemimpinan dalam penerapan standar, dan tantangan atau hambatan untuk implementasi. Pengusaha melaporkan keterbatasan kesadaran akan standar. Dari sampel 10 pemberi kerja, 3 melaporkan memiliki informasi terbatas tentang standar sebelum wawancara, dan 2 melaporkan telah mendengar tentang hal itu tetapi tidak diberitahu dengan baik. Pengusaha ini mencerminkan pandangan bahwa standar belum dikomunikasikan dengan baik.
Kemudian yang kedua, manfaat standar sangat menjangkau. Pengusaha merasa bahwa menerapkan standar akan membuat karyawan merasa aman dan bahagia di tempat kerja, sehingga meningkatkan produktivitas tempat kerja dan menciptakan lebih banyak lagi lingkungan kerja yang positif. Kemudian yang ketiga, ada standar sebagai toolkit, di mana pengusaha berbagai pandangan bahwa pengusaha membutuhkan bantuan dalam memahami dan menangani masalah kesehatan mental di tempat kerja, dan bahwa standar dapat memberikan panduan kerangka kerja untuk kesadaran dan pemahaman yang lebih besar. Dan yang keempat ada keterlibatan kepemimpinan, di mana keterlibatan kepemimpinan ini diidentifikasi sebagai tema yang signifikan ketika membahas standar pelaksanaan dengan pemberi kerja. Pengusaha menyatakan bahwa untuk penerapan standar yang berhasil atasi, dukungan dari kepemimpinan sangat penting. Kemudian diskusi. Temuan awal ini menarik perhatian pada beberapa potensi manfaat dan hambatan untuk implementasi dari standar di tempat kerja. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa pengusaha memiliki kesadaran yang terbatas, standar mereka tertarik dan ingin belajar lebih banyak. Ketertarikan ini menyarankan janji untuk penerapan standar di berbagai jenis organisasi. Bahwa ada banyak minat, tetapi sedikit implementasi hingga saat ini. Berkenaan dengan karakteristik pertama, peserta menggarisbawahi keuntungan relatif dari standar, mencerminkan bahwa hal itu dapat berdampak besar pada peningkatan kesehatan psikologis dan di tempat kerja. Secara khusus, pengusaha merasa standar memiliki potensi untuk membantu mengurangi stres, mengurangi pergantian karyawan, meningkatkan produktivitas di tempat kerja, dan mendorong pencegahan dan promosi kesehatan mental di tempat kerja. Karakteristik kedua, kompatibilitas adalah juga dianggap berlaku untuk standar. Kemudian pengusaha dalam penelitian kami menyarankan bahwa seperti lain inisiatif kesehatan mental di tempat kerja, standar dapat membantu menormalkan percakapan seputar kesehatan jiwa. Pengusaha merasa standar dapat menyediakan alat dan sumber daya yang kompatibel dengan intervensi lain untuk membantu mereka lebih memahami kesehatan mental di tempat kerja. Kesimpulan dari bab ini adalah mengingat beberapa upaya internasional untuk mengatasi masalah kesehatan mental di tempat kerja, studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif pengusaha tentang standar nasional Kanada untuk kesehatan dan keselamatan psikologis di tempat kerja. Peneliti mewawancarai 10 orang Kanada pemberi kerja untuk memahami keyakinan dan pengalaman mereka dengan standar sejauh ini. Hasil menunjukkan bahwa pengusaha peduli dengan kesehatan mental di tempat kerja dan menilai dalam standar. Namun, pemberi kerja ini belum berkomitmen untuk mengadopsi standar sukarela di kali ini karena kesadaran yang terbatas dan tantangan yang dirasakan. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.